pangapunten ka Allah Subhanahu wa taala entos nang pirang-pirang masih nikmatan ka urang nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat hadir ka ieu pangaosan. Alhamdulillah silaturahmi sareng mencari ilmu, mudah-mudahan urang sadayana ya diberi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi nu bade kabubikeun kitu kumaji materi na parondok dinten nyandak 2 tema, nyandak 2 judul. Anu kahiji judulna 7 keistimewaan membaca surat Al-Kahfi, keberkahan dunia hingga cahaya terang di hari kiamat. Dan judul yang kedua 11 persiapan penting jelang Ramadan agar ibadah lebih khusyuk dan maksimal. Sekarang yang 7 keistimewaan membaca surat Al-Kahfi, keberkahan dunia hingga cahaya terang di hari kiamat. Ini hanya sebagian ya, hanya 7, sebetulnya banyak keistimewaannya itu, tidak begitu. Umat Islam dianjurkan membaca Al-Quran tiap kali memiliki kesempatan. Al-Quran bisa dibaca di mana saja terkecuali tempat-tempat kotor seperti toilet atau kamar mandi. Membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dan ketenangan hati. Barangkali surat paling populer adalah surat Yasin. Jadi jami teu arapa Yasin mah nyata riasa gitu. Jadi emut kami idah menginjuk teh. Tanu jusok dagang pasakan yang kamu mau dagang naon teh. Yasin bae ngosot teh kitu ulah kitu bae nya ulah sadaya dibaca. Kaduka ayeuna mah patugur mah sok Yasin bae. Duka ngagorolan. Jadi paling populer adalah surat Yasin. Sebab surat Yasin sering dibacakan saat tahlil, kiriman doa orang meninggal. Surat Yasin juga disunahkan dibaca tiap malam dan hari Jumat. Selain surat Yasin, ternyata ada surat lain yang dianjurkan dibaca setiap hari Jumat, yaitu surat Al-Kahfi. Diyakini surat Al-Kahfi membuat seseorang memiliki berbagai keutamaan. Surat Al-Kahfi termasuk dalam golongan surat Makkiyah, karena surat ini diturunkan di Mekah. Selain keberkahan membaca Al-Quran secara umum, ada kewajiban yang bahkan langsung, ada keajaiban yang bahkan langsung terasa usai membaca surat Al-Kahfi. Berikut ini adalah keistimewaan surat Al-Kahfi yang dibacakan pada hari Jumat. 1. Terhindar dari fitnah Dajjal yang keluar jelang kiamat. Membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dapat menghindarkan umat Islam dari fitnah Dajjal. Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Apanya dia? Surat Kahfi. Di luar itu ada keistimewaan lain yang insya Allah akan membuat seseorang lebih bersemangat membaca dan menghafal surat Al-Kahfi. 2. Diterangi cahaya keberkahan. Manfaat membaca surat Al-Kahfi ini akan diberikan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, membuat seseorang mendapat cahaya keberkahan. Cahaya tersebut akan memancar dari kedua telapak kakinya hingga sampai ke langit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 12 yang berbunyi, Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar tihal anharu khalidina fiha zalika huwal fawzul azim. Artinya yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
yang kamu kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang besar. 3. Memancarkan cahaya yang terangi bumi dan langit. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang manusia rajin membaca surat Al-Kahfi tidak hanya di hari Jumat saja, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal yang keji. Manfaat membaca surat Al-Kahfi ini juga akan diberikan bagi yang bisa membaca surat Al-Kahfi dalam 1 hari Jumat saja. Jadi kalau bisa mah tiap hari membaca, tapi minimalnya 1 Jumat sekali membaca surat Al-Kahfi. Imam Nawawi menjelaskan bahwa pada awal surat Al-Kahfi terdapat keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Kahfi ayat 100, yang disebutkan dalam Al-Kahfi ayat 102 yang artinya, maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. 4. Pengingat hari kiamat. Dalam surat Al-Kahfi ayat 47 diingatkan akan datangnya hari kiamat, suatu hari nanti. Manusia akan diperlihatkan dengan gunung-gunung yang terbang. Seluruh manusia akan dikumpulkan dan tidak ada seorang manusia pun yang tersisa di bumi. Yang artinya dari surat yang ayat 47 itu, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. 5. Diampuni Allah Subhanahu wa taala. Manfaat membaca surat Al-Kahfi akan membuat seseorang diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap manusia pasti memiliki dosa. Setan akan selalu berusaha merusak iman dan mengajak manusia ke jalan kesesatan. Sesuai yang terkandung dalam hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. 6. Dijauhkan dari godaan setan. Setan akan selalu merusak iman dan mengajak manusia ke jalan kesesatan. Setan adalah musuh terbesar manusia, terutama dalam melakukan perbuatan baik dan beribadah. Membaca surat Al-Kahfi dapat membuat seseorang terhindar dari godaan setan ini. Sebuah hadis oleh Ibnu Mardawi dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Dengan demikian, bacalah surat Al-Kahfi agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. 7. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Membaca surat Al-Kahfi dapat memudahkan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, juga menghindarkan seseorang dari perasaan gelisah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Kahfi maka jadilah baginya cahaya
dari kepala hingga kakinya, dan siapa yang baca keseluruhannya maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Ini 7 keistimewaan baca surat Al-Fatih, keberkahan dunia hingga cahaya terang di hari kiamat. Terus sekarang dilanjutkan dengan 11 persiapan penting menjelang Ramadan agar ibadah lebih khusyuk dan maksimal. Dan sekedap dipan pada Ramadannya kasih Maretnya. Ramadan menjadi bulan yang paling ditunggu oleh umat muslim, apalagi pada bulan Ramadan segala ibadah yang dilakukan akan dilipat gandakan. Pada bulan penuh berkah ini juga mengajarkan umat muslim untuk melatih kesabaran dan menahan berbagai macam godaan. Hal tersebut dilakukan agar setiap insan dapat menjadi hamba yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak heran jika banyak orang yang mempersiapkan banyak hal untuk menyambut bulan suci ini. Persiapan dalam menyambut bulan puasa tidak hanya bersifat material semata, tetapi juga harus didukung oleh konsep spiritual yang benar-benar terprogram. Dengan kata lain, semaksimal mungkin kita harus mempersiapkan diri dan rohani untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Banyak hal yang mesti dipersiapkan sebelum kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, agar ibadah puasa kita tidak percuma sebagaimana peringatan dari Rasulullah. Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Persiapan menghadapi bulan Ramadan dimulai dengan berniat dan berdoa. Berusaha meningkatkan hasanah keilmuan, khususnya belajar agama, dan mensucikan diri, yakni bersih diri, tempat, dan lingkungan sekitarnya. Mempersiapkan iman. Persiapan secara keimanan bisa dilakukan dengan mulai melatih pengendalian dari kebiasaan-kebiasaan buruk sehari-hari. Hal ini bisa dilakukan dengan cara Ramadan. 1. Perkuat iman. Persiapan Ramadan yang paling dasar adalah mempersiapkan iman. Persiapan secara keimanan bisa dilakukan dengan mulai melatih pengendalian dari kebiasaan-kebiasaan buruk sehari-hari. Hal ini bisa dilakukan dengan cara sederhana, memastikan sholat 5 waktu yang tidak pernah bolong, atau juga biasa diusahakan ditambah dengan sholat sunnahnya juga, atau menghentikan kebiasaan merokok untuk yang suka merokok. 2. Persiapan fisik dan jasmani untuk puasa. Jaga kondisi fisik dan jasmani mulai dari sekarang dengan mengurangi kebiasaan tidak sehat seperti begadang dan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Mulailah lebih rutin berolahraga dan bila perlu konsumsi vitamin atau suplemen kesehatan. Mengkonsumsi multivitamin membuat tubuh menjadi sehat, memasuki bulan Ramadan dan tidak mudah sakit, sehingga tak ada halangan untuk berpuasa hingga akhir. 3. Perdalam ilmu dan pengetahuan agama. Perbanyak bacaan-bacaan mengenai agama dan lebih sering mengikuti forum kajian untuk memperdalam pengetahuan dan ilmu keagamaan agar bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan dengan lebih afdol. Pelajari mengenai hal-hal apa saja yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh umat muslim di bulan Ramadan. Pelajari juga mengenai tata cara ibadah yang baik dan benar.
4. Persiapan amal dan materi. Persiapan materi adalah persiapan menyambut Ramadan selanjutnya yang tidak boleh terlewatkan. Selain karena kebutuhan menjelang bulan Ramadan yang meningkat serta harga-harga barang yang melonjak, tentu ingin meningkatkan amal dengan berzakat dan bersedekah di bulan Ramadan. Mumpung masih memiliki waktu, mulailah kelola keuangan dengan hidup lebih hemat agar tabungan cukup untuk memenuhi kebutuhan dan juga amal di bulan Ramadan. 5. Persiapan kebutuhan Ramadan sehari-hari. Mempersiapkan ketersediaan kebutuhan sehari-hari mulai dari perlengkapan ibadah hingga keperluan dapur, mulai dari sembako dan bumbu masak yang memadai, agar menjalankan ibadah bisa maksimal dengan santapan sahur dan buka puasa bergizi. 6. Membersihkan lingkungan sekitar. Membersihkan rumah, lingkungan sekitar, bahkan jika bisa ikut serta membersihkan masjid dan musola agar lebih baik. Lagi biasa diet. 7. Persiapan jiwa dan mental. Alangkah lebih baik jika kita bertaubat terlebih dahulu atas semua kesalahan yang pernah dilakukan, agar semua ibadah puasa lebih khusyuk dan fokus. Selain itu, mental juga harus dipersiapkan karena pada bulan ini kita akan beribadah puasa secara optimal selama sebulan penuh. Jiwa dan mental harus dipersiapkan dengan penuh keimanan dan ketulusan hati dalam beribadah. Dengan demikian, maka kesulitan dan sikap malas ibadah bisa diatasi dan dihilangkan. Ibadah pun menjadi mudah dan menyenangkan. 8. Berharap dosa diampuni. Bersyukurlah dan memuji Allah atas kedatangan bulan yang berkah ini. Jika semua sudah dilakukan, kita tinggal pasrah, berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa yang sudah dilakukan dapat dimaafkan dan kita memasuki Ramadan dengan keadaan suci. 9. Siapkan perlengkapan ibadah. Hal yang sangat penting untuk mendukung dalam mempertebal iman di bulan Ramadan adalah dengan adanya perlengkapan ibadah yang terpenuhi. Siapkan sajadah, sarung, peci, hingga mukena agar aktivitas beribadah bisa dilakukan secara maksimal. 10. Banyak berbuat kebaikan. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi di bulan yang penuh berkah ini kita bisa memulai banyak perbuatan baik terhadap sesama dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, agar di bulan Ramadan kali ini dan seterusnya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 11. Melunasi utang puasa tahun lalu. Jangan lupa untuk melunasi utang puasa di tahun lalu, karena ada beberapa kondisi yang memperbolehkan umat muslim untuk tidak menjalani ibadah puasa, seperti saat sedang sakit, hamil, dan datang bulan. Nah, itulah beberapa persiapan khusus yang dapat dilakukan dalam menyambut Ramadan. Mudah-mudahan dapat menjadi penyemangat dalam menjalani Ramadan yang lebih baik dan giat di tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sahih disebutkan al-kafih waktu dibacaan utama yaitu kungiatan Nabi dinten Jumat di dinten masada setelah naon, tapi langkung utama Abdul nyata di dinten Jumat meski waktu. Terus disebat-sebat oge
10 ayat di awal surah Al-Kahfi bakal ditebihkan tina dilindungan tina gangguan Dajjal. Nah, dia tadi. Sareng kutamanana pami diaoskeun dina dinten Jumat sebab dina riwayat satu alahu nurun min tahti qadamihi ila alanis sama yadi'u lahu yaumal qiyamah wa ufir lahu ma bainal jum'atain. Pami dina dinten Jumat diaoskeun maka kejaga di yaumil qiyamah bakal satu alahu nurun min tahti qadamai bakal bercahaya timbul di sahandapan dampal dugikeun ka puncak langit nu bakal katinggal ke poe kiamat sareng dihampura antara dua Jumat gitu. Upami diaoskeun bungi kama kila riwayat dina riwayat bakal atalahu minan nur ma bainahu wa bainal atiq wa ma bainahu wa bainal baitil atiq. Pami diaoskeun bungi wallahu alam cahayana bakal dipancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala antawis mengaosna tadi sampai Baitul Atiq. Baitul Atiq maksudnya Ka'bah. Itu. Wallahu a'lam. Ngeunaan sinatina surah Al-Kahfi panjang margina aya oge kalebat ayat nu panjang. Tapi nu paling penting di antarana Al-Kahfiyah teh kalebat bagian paling tengah di Al-Quran ya. Itu di Al-Quran ayat kata wal yatalattaf. Itu teh menurut perhitungan ahli tafsir itu teh tengah-tengah Quran. Wal yatalattaf. Naon hartosna wal yatalattaf? Wal yatalattaf itu tina sifat Allah latif, lemah lembut. Wal yatalattaf itu teh kata perintah, hendaklah kamu menjadi orang yang lemah lembut. Wallahu alam. Mudah-mudahan ku ngaos Al-Qur'an di antara hikmahna nyaeta melembutkan hati, mudah-mudahan. Aya buktina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sahabat anu paling keras satajan dalam Islam. Keras Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nyisa kalau nuju dalam Islamna jadi tegas ya. Tegas. Gara-gara dalam Islamna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mireng bacaan Quran di sadarekna Fatimah. Jadi tadina baca Quran teh, yang baca Quran mata keresahan, tapi lami-lami panginten sering mirang, akhirnya dipasihan kelembutan ke Allah Subhanahu wa taala manana akhirnya dapat Islam. Jadi mau disimpulkan teh dapat Islam gara-gara mendengar Al-Quran. Wal yatalattaf, ya, hendaklah kamu jadi orang yang lemah lembut. Itu buktinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus lebar Islam, terus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jantan jalmi anu tegas, nu tadina keras jadi tegas. Ku tegas sareng ti awalna watak satacan Islam teh keras, terus lebar Islam tegas. Sampai-sampai Umar bin Khattab di pikaserak ya. Panah teh disegani ya. Ku golongan jin ya. Jadi jin
eta teh sieun Umar bin Khattab ya terbalik, pami orang sieun ka jurig, pami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu teh jurig anu sieun anjeunna teh gitu. Ya sabaraha bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sababaraha pertemuan pengajian Rasulullah tersenyum. Umar bin Khattab penasaran sebab pami dongkap, pami sumping Umar bin Khattab, Rasulullah senyum beberapa kali kejadian. Akhirnya Umar bin Khattab naras, kenapa Rasulullah kalau saya datang pengajian kok senyum? Kalau Rasulullah ya bahasa kita ya, Rasulullah bersabda dengan bahasa kita, kalau kamu datang itu jin-jin pada minggir katanya, gitu ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai wibawanya sampai ke dunia jin, sampai ke dunia setan dan takut. Nanti barangkali ada bacaan-bacaan nyebut-nyebut Umar bin Khattab, itu teh istilahnya tabarukan. Jadi ngambil barokah dari namanya Umar bin Khattab karena riwayatnya ditakuti setan, gitu. Kira-kira begitu. Tafaulan sebagai tafaul, sebagai optimisme, harapan. Itu harapan kalau nyebut Umar bin Khattab, ya mudah-mudahan setan dan kawan-kawannya ingat bahwa ada setan yang dulu takut pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun dari bacaan-bacaan yang formal resmi banyak, seperti ayat kursi, seperti ayat al-mu'adatain dan lain-lain. Wallahu alam. Pokoknya wal yatalaffaz kembali di Al-Kahfi, termasuk bagian tengah kata dalam Al-Quran yang pesannya adalah agar kita menjadi mudah-mudahan orang yang lemah lembut dengan membaca, mengkaji, menghafalkan, mengamalkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Tema yang kedua, tema tentang persiapan puasa. Sebetulnya kalau dilihat dari urutan-urutan bulan, mungkin jarang yang perhatikan. Padahal sebelum Ramadan, urutan bulan sebetulnya untuk persiapan Ramadan ya, dengan isinya ya, isi diantara isi keutamaan bulan sebelum Ramadan, isi peristiwanya itu sebetulnya untuk mempersiapkan Ramadan sebetulnya. Misalnya gini, Allah berfirman di ayat 36 surat Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan-bulan dalam setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya, Rajab. Nah, di bulan Rajab ini, di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala dulu mentakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ya, ada peristiwa Isra Mi'raj ya. Ada peristiwa Isra Mi'raj. Dan sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala menyebut minha arba'atun hurum, kembali pada ayat tadi. Maka perintah Allah dalam bulan-bulan yang mulia ini, termasuk di antaranya Rajab yang ada sebelum Ramadan, Allah berfirman perintahnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka di bulan-bulan yang mulia itu, termasuk Rajab, jangan kalian mendolimi diri kalian. Dolim diantaranya artinya adalah berbuat dosa. Jadi di bulan Rajab yang letaknya sebelum Ramadan ini, kita sebetulnya sudah harus dilatih untuk fala tadlimu anfusakum, dilatih untuk menahan dosa. Nanti pada puncaknya Ramadan kan juga menahan imsak. Dimulai dari Rajab ini imsak dari kezaliman, menahan dari kezaliman.
Yang paling pokok perintah di Al-Quran tentang keutamaan Rajab sebetulnya adalah menahan kezaliman sesuai dengan ayat tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kemudian selain menahan kezaliman, menahan dosa maksudnya, maka di peristiwa sebelum Ramadan, masih di bulan Rajab, ada peristiwa dulu Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Intinya adalah menerima salat. Jadi, salat ini yang akan menyuburkan rohani kita, ya, rohani kita. Ini persiapan sebetulnya menjelang Ramadan itu, ya. Persiapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan urutan-urutan peristiwanya dan ibadah yang Allah perintahkan di dalamnya. Yang untuk menyebut Ramadan itu yang nanti, dengan menahan dosa, dengan membenahi salat. Mudah-mudahan nanti pada bulan Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijadikan orang yang siap. Maka ada pepatah, al-imdad biqadril isti'dad, ya. Al-imdad, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan sesuai dengan persiapan kita. Al-imdad biqadril isti'dad. Jadi semakin baik persiapan kita sebelum Ramadan, mudah-mudahan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berikutnya, terutama di bulan Ramadan, mudah-mudahan diturunkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di bulan Syaban, dalam banyak riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, paling banyak puasa sunnah Rasulullah pada bulan Syaban. Jadi ada persiapan puasa sunnah paling rajin Rasulullah di bulan Syaban. Tapi memang tidak penuh satu bulan, hanya paling disebut paling banyak saja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesiapan rohani, mental, keimanan, terutama karena ayat puasanya nanti adalah ya ayyuhalladzina amanu, panggilan keimanan. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menahan dari kezaliman, menahan dosa, mudah-mudahan iman jadi kuat. Sebaliknya, yang melemahkan iman itu katanya memang adalah dosa. Yang melemahkan iman itu, yang melemahkan iman dosa. Ada keterangan bahwa kita ini diberi banyak penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cabang-cabang keimanan. Maka begitu kita berdosa, maka patah satu-satu cabang-cabang keimanan. Cabang keimanan yang lebih 70 cabangnya. Di antaranya cabangnya adalah rasa malu, cabang keimanan. Maka kalau orang sering melakukan dosa, lama-lama tidak malu. Jadi bagian keimanan lama-lama berkurang, kemudian juga istilah cabangnya itu patah satu-satu. Yang menjaga kita juga akal, gitu ya. Akal, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau melakukan dosa, hilang tuh akal itu. Hilang akal. Kita banyak melihat kejadian-kejadian orang tidak malu lagi, terus juga seperti tidak mempertimbangkan akal lagi karena kebiasaan berbuat salah, ya, berbuat salah. Kita lihat aja zaman kampanye sekarang, banyak sekali yang tidak masuk akal, ya karena biasa bersalah. Jadi kalau biasa bersalah, akal nanti juga tidak akan berfungsi, ya, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan satu-satu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dengan menjauhi kezaliman seperti isyarat dan pesan ayat 36 surat At-Taubah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Mudah-mudahan jadi bagian kesiapan kita menghadapi Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hadina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.